Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Nilzam Yahya MAG selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Ali Maksum, yang saya hormati Bapak Ridwan M. Nur selaku pengampu mata pelajaran akhlak mahfudhot, yang saya hormati pula guru-guru Madrasah Sanawiyah Ali Maksum dan teman-temanku semua yang berbahagia. Mula-mula marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga saya dapat mengumpulkan tugas akhir akhlak mahfudhot. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Su'ul Khalqi Yu'di, yang artinya jeleknya akhlak dapat menimbulkan permusuhan. Dari judul tersebut bisa dikira-kira ya, kalau kita ini mau bahas apa sih? Jadi di sini saya akan membahas tentang akhlak. Kalau saya bercermin pada diri saya sendiri, bagaimana akhlak saya? Tentu jauh dari kata sempurna. Maka sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui, namun menyelesaikan tugas akhir akhlak mahfudhot. Oke, kita mulai. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Akhlak sendiri itu terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ialah akhlak yang terpuji. Akhlak ini harus ditanamkan kepada dalam diri seorang muslim. Setiap orang muslim harus memiliki akhlak mahmudah itu. Contoh akhlak mahmudah, misalkan jujur, sopan, santun, mengamalkan pelajaran-pelajaran yang kita dapat, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita kerjakan untuk mengaplikasikan akhlak mahmudah ini. Contohnya, ketika kita bercermin, kita membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mencantikkan wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Selanjutnya adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Akhlak ini harus kita tepis jauh-jauh dari dalam diri kita. Akhlak mazmumah ini contohnya berbohong, membangkang, tidak sopan, dan masih banyak lagi. Fitnah, ghibah, seperti itu juga akhlak mazmumah. Kalau misalkan kita tarik garis ke judul pidato ini, Su'ul Khalqi Yu'di, maka akhlak mazmumah lah adalah akhlak yang dapat menimbulkan permusuhan antar dua belah pihak atau bahkan lebih. Misalkan ghibah atau fitnah, itu adalah akhlak mazmumah yang paling sering menimbulkan permusuhan antara sesama muslim bahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri,
Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Seperti makalah berikut, la tulhiqanna ila isaati ukhtaha syarrul isaati atusi'a mu'awwidah warfa yadaika ila samahati mufaddilah innal aula fil qaumi lil a'la yada. Artinya, janganlah kamu berbuat kejelekan dengan semacamnya. Sejelek-jelekan keburukan ialah berbuat jelek dengan maksud memusuhi. Angkatlah kedua tanganmu dan mengutamakan sikap tenggang rasa. Sesungguhnya martabat tinggi dalam suatu kaum ialah orang yang mengangkat tangannya lebih tinggi. Jadi apa ya kesimpulan dari dalil tersebut? Kesimpulannya yaitu tentang kebaikan. Sejatinya kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat kejahatan, ya kerugian kejahatan itu sebenarnya akan balik lagi ke diri kita sendiri. Maka yang baik dipertahankan, yang baik kita teruskan, yang buruk kita tepis jauh-jauh. Kita sama-sama belajar untuk menepis keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, pelajaran pentingnya lagi adalah belajar memiliki sikap tenggang rasa. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada yang kelaparan, kita bagikan makan. Dan bersodakohlah, karena setiap persendian manusia itu membutuhkan sodakoh. Kalau nggak punya harta untuk bersodakoh, kita bisa bersodakoh dengan menyingkirkan duri di jalan misalkan, atau tersenyum. Tersenyum itu juga merupakan sodakoh. Terus kita juga harus belajar untuk memiliki sikap tenggang rasa, karena martabat tinggi seseorang itu adalah orang yang mengangkat tangannya lebih tinggi. Oke, mari kita belajar untuk berbuat kebaikan. Yang baik tetap dipertahankan, yang buruk kita tepis jauh-jauh dari diri kita. Semoga pidato ini dapat diambil manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.